Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Bayangkan sebuah pertarungan kosmik, bukan antara dewa-dewa biasa, melainkan antara dewa-dewa yang memegang kendali atas alam semesta. Pertarungan yang menentukan nasib Mesir kuno, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, keteraturan dan kekacauan. Inilah kisah Horus dan Set, dua saudara yang terikat dalam konflik abadi yang membentuk fondasi mitologi Mesir. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam kisah epik ini, mengungkap sejarah, simbolisme, dan dampaknya pada peradaban Mesir. Siap untuk menjelajahi dunia dewa dan Firaun? Latar belakang kisah Horus dan Set berakar jauh dalam sejarah Mesir kuno. Kisah ini bukan sekedar mitos, tetapi refleksi dari dinamika sosial dan politik pada masa itu. Horus, dewa langit berkepala elang, melambangkan Firaun dan ketertiban yang sah. Set, dewa badai dan gurun, berkepala binatang misterius, merepresentasikan kekacauan, kekerasan, dan perebutan kekuasaan. Pertarungan mereka mencerminkan perebutan kekuasaan yang sering terjadi di antara para penguasa Mesir dari generasi ke generasi. Kisah ini diceritakan ulang dan diadaptasi, merefleksikan perubahan kepercayaan dan pemahaman masyarakat Mesir tentang dunia. Tokoh-tokoh penting lain yang terlibat dalam kisah ini adalah Osiris, ayah Horus yang dibunuh oleh Set, dan Isis, ibu Horus yang dengan cerdik menghidupkan kembali Osiris dan melindungi Horus hingga dewasa. Peran mereka menambah lapisan kompleksitas dan drama pada narasi ini. Pertarungan Horus dan Set bukan sekadar perkelahian fisik, tetapi juga pertarungan ideologis. Horus mewakili prinsip Ma'at, yaitu kebenaran, keadilan, dan keteraturan kosmik. Sementara itu, Set melambangkan Isfet, yaitu kebohongan, ketidakadilan, dan kekacauan. Pertarungan mereka menjadi simbol perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan yang ada dalam setiap individu dan masyarakat. Mekanisme pertarungan mereka digambarkan dalam berbagai bentuk, mulai dari duel fisik hingga kompetisi kecerdikan dan sihir. Aspek teknis yang penting dalam pertarungan ini adalah penggunaan sihir dan campur tangan dewa-dewa lain. Prinsip fundamental yang dipertaruhkan adalah keseimbangan kosmik dan kelangsungan dinasti Firaun. Bayangkan betapa pentingnya kisah ini bagi masyarakat Mesir kuno. Ada banyak fakta menarik seputar kisah Horus dan Set. Tahukah Anda bahwa Set tidak selalu dianggap sebagai dewa jahat? Pada masa-masa awal, Set dipuja sebagai dewa kekuatan dan pelindung Firaun. Yang menarik adalah penggambaran Set sebagai antagonis mulai muncul seiring dengan konsolidasi kekuasaan di bawah Firaun-Firaun tertentu. Lebih dari itu, pertarungan antara Horus dan Set sering digambarkan dalam bentuk permainan, seperti permainan papan senet. Hal ini menunjukkan bagaimana mitologi Mesir terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa beberapa Firaun bahkan mengidentifikasi diri dengan Set, menunjukkan kompleksitas dan fluiditas peran dewa dalam kepercayaan Mesir kuno. Bagaimana relevansi kisah Horus dan Set di masa depan? Meskipun peradaban Mesir kuno telah lama berlalu, kisah ini tetap relevan sebagai studi kasus tentang konflik, kekuasaan, dan pencarian makna hidup. Potensi perkembangannya terletak pada interpretasi baru dan adaptasi kreatif yang terus bermunculan. Mungkin di masa depan, kisah ini akan diadaptasi ke dalam bentuk virtual reality atau game interaktif, memungkinkan kita untuk mengalami pertarungan Horus dan Set secara lebih mendalam. Kesimpulannya, kisah Horus dan Set bukan sekedar mitos kuno, tetapi sebuah narasi abadi tentang perjuangan manusia melawan kekuatan internal dan eksternal. Ia mengingatkan kita akan pentingnya menegakkan keadilan, mempertahankan ketertiban, dan mencari keseimbangan dalam hidup. Setelah menyaksikan video ini, renungkanlah, sisi mana yang akan Anda pilih, Horus atau Set?
Pertarungan Horus dan Set bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga sebuah metafora yang kaya akan makna. Mereka mewakili dualitas yang ada dalam diri kita semua, pergulatan antara kebaikan dan kejahatan, keteraturan dan kekacauan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perjuangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan bahwa kita harus terus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bayangkan bagaimana dunia ini jika prinsip Ma'at diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Akankah dunia menjadi tempat yang lebih baik? Lebih dari itu, kisah Horus dan Set juga mencerminkan pentingnya persatuan dan rekonsiliasi. Meskipun pertarungan mereka sengit, pada akhirnya mereka harus bersatu demi kebaikan Mesir. Hal ini mengingatkan kita bahwa perbedaan pendapat tidak harus memecah belah, tetapi dapat menjadi kekuatan untuk perubahan positif jika kita mampu menemukan titik temu. Pernahkah Anda berpikir bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik di dunia modern? Selanjutnya, mari kita renungkan simbolisme di balik figur Horus dan Set. Horus, dengan kepala elangnya, melambangkan penglihatan yang tajam dan kemampuan untuk melihat kebenaran. Sementara Set, dengan kepala binatangnya yang misterius, mewakili kekuatan primal dan naluri hewani. Pertarungan mereka juga dapat diinterpretasikan sebagai pertarungan antara akal dan insting, logika dan emosi. Aspek mana yang lebih dominan dalam diri Anda? Kisah Horus dan Set telah menginspirasi banyak karya seni, sastra, dan film. Dari relief di dinding kuil hingga representasi modern dalam budaya populer, kisah ini terus hidup dan beresonansi dengan audiens di seluruh dunia. Ini menunjukkan kekuatan abadi dari mitologi dan kemampuannya untuk melampaui batas waktu dan budaya. Bagaimana menurut Anda, mengapa kisah ini tetap relevan hingga saat ini? Akhir kata, kisah Horus dan Set bukanlah sekadar dongeng dari masa lalu, tetapi sebuah pelajaran berharga untuk masa kini dan masa depan. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan, keseimbangan, dan persatuan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Jadi, sisi mana yang akan Anda pilih? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.